A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin dimuliakan oleh Allah wal hadirat, insyaallah kita akan mulai membaca kitab Hadyul Muhibbin ila Sirati Imamil Mursalin, petunjuk bagi orang-orang yang mencintai kepada jalan hidup imam para rasul, yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktur Fuad Abdullah Umar. Insyaallah kita tidak berpanjang kalam, langsung masuk ke dalam fasal pertama. Beliau menulis Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum belajar sirah, belajar mencintai. Inna hubballah wa hubba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ajallil wajibati 'alal muslimi wa akmalin ni'ami 'alaihi, adalah dari kewajiban yang paling agung. Artinya harus diutamakan atas setiap orang yang beragama Islam, dan sesungguhnya kedua cinta tersebut merupakan ejawantah kenikmatan yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam. Walidzalika ja'ala hubbahu sallallahu alaihi wasallam min ususil iman. Maka daripada itulah Allah menjadikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pondasi-pondasi keimanan. Salah satu faedah belajar sirah biar banyak sholawatan. Jadi kalau kita disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus gemuruh, ya. Para sahabat zaman dulu kalau disebut nama Nabi, tabi'in semuanya pucet. Bahkan enggak jarang ada yang pingsan karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin yang hadir di sini sahabat Anis, sahabat Prabowo, jadi bukan sahabat Rasulullah. Jadi mungkin wajar kalau gua sebut nama Rasulullah lu kagak gemeteran, lu wajar. Gua sebut Anis, nah, langsung semangat. Wowo semangat, ya kan? Ganjar semangat, jangan. Nabi Muhammad, astagfirullahaladzim. Ini orang kagak mau diselamatin sama Nabi nih, memang dasar nih, memang nih PJS nih, ya. Kama warada fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, siapapun di antara kamu, hatta sampai aku menjadi ahabba ilaihi, yang paling dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari putranya, wan nasi ajmain, dari seluruh umat manusia. Jadi itu permintaan Nabi. Syarat kalau kita itu imannya bagus, mencintai beliau lebih dari semua yang melekat kepada diri kita. Idhafatan ila anna hubballah wa hubba rasulihi minal iman, ditambah lagi selain daripada cinta kepada Allah dan cinta Rasul itu adalah bagian dari iman. Fahuwa aidan min alamati halawatil iman fil qulub wan nufus. Ia merupakan tanda seseorang itu merasakan manisnya iman di dalam hatinya dan jiwanya. Jadi kalau ada orang sholat nggak kerasa cintanya sama Allah, nggak kerasa cintanya sama Nabi Muhammad, itu orang belum merasakan manisnya iman. Gimana cara merasakan manisnya iman? Dilatih, dilawan nafsunya. Buat sholat malam, buat sholat sunnah, jangan pernah ninggalin baca Quran. Nanti kita bahas tuh. Di sini nanti dijelaskan bagaimana atribut-atribut orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha wa fi dzalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, thalathun, ada tiga, man kunna fihi, apabila tiga karakter ini ada di dalam dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapati dengannya rasa manisnya iman. Kalau kita pengen manis iman kerasa sama kita, maka ada tiga. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ciri pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang
Dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Artinya sesuai dengan syariat Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Yang ketiga, dia benci banget kalau sampai dia kembali kepada kekufuran. Baik itu kufur i'tiqadi ataupun kufur amali. Kufur artinya keluar dari Islam atau kufur yang tidak keluar dari Islam. Contohnya kufur nikmat. Dia nggak suka, ya. Ba'da an anqadhahullahu minhu, setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, kama yakrahu ayyukdhafa finnar, sebagaimana dia nggak demen kalau dicemplungin ke dalam api neraka. Jadi tanda orang itu ngerasain manis hatinya iman, yang pertama dia cinta Allah dan Rasul lebih dari siapapun. Yang kedua, kalau dia suka sama sesuatu atau seseorang, pasti dia sukanya karena ada unsur agama. Karena ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hawa nafsunya. Kalau masih ada kepentingan hawa nafsu, berarti dia bukan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, baik itu i'tiqadi maupun amali, baik itu kufur keyakinan ataupun kufur nikmat, sebagaimana dia nggak suka kalau diceburkan ke dalam api neraka. Wala yadzuqul mu'minu halawata ta'mil iman illa birridha bihi. Dan tidak ada orang merasakan manis daripada iman tersebut kecuali ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyan, sebagai pembawa kabar. Ridho nggak? Seneng nggak? Suka nggak? Kalau biasa aja ya berarti ada masalah gitu kan. Wa rasula, dan utusan Allah, wa sirajam munira, dan juga pelita penerang. Kata sarjana ini banyak yang berargumen berasal dari kata siraj. Yang paling dekat itu bahasa Arab. Sarjana, sarjan, saroja, itu artinya apa? Pelita, ya. Tapi zaman sekarang banyak sarjana bukan jadi pelita, malah bikin gelap keadaan, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadi rasula." Orang itu merasakan nikmatnya iman kalau dia senang Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai aturan hidupnya, dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi kalau ada orang protes sama Allah, artinya dia nggak ngerasain manisnya iman. Kalau dia protes sama syariat Allah, bentar lagi nih puasa nih, ya kagak bisa deh kita makan siang, kagak bisa deh kita ngisep rokok ya di siang hari ini. Udah mulai protes-protes kayak begitu, ini harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi tobat, sholat sunat tobat, sedekah yang banyak supaya Allah bantu hatinya itu untuk kembali. Kalau enggak bahaya, soalnya kata Imam Asyadzili, ini orang sudah ibaratnya Imam Syadzili, ukhrida fi ardi syahwat, terbenam, terkubur di dalam bumi syahwat. Bumi syahwat, isinya nafsu semua, dia ada di tengah itu. Cirinya apa? Ya tadi, kalau ada syiar Islam kagak demen. Tuh, ya. Dan juga orang merasakan kenikmatan daripada iman adalah orang yang ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ridha ya senang, berarti yang menyenangkan Rasul orang itu senang, yang bikin Rasul sedih orang itu nggak demen. Walidzalika fa'alal muslim, maka dengan demikian kalau sudah dijelaskan begini sama Nabi Muhammad, bagi kita orang Islam, ayah risa ala hubbillah wa hubbi rasulihi, harus berjuang supaya bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, wa yatrah nafsahu baina yaday maulah talaban liridahu wa mahabbatahu, dan dia menceburkan diri kepada rahmat Tuhannya supaya dia bisa mendapatkan ridha dan juga cintanya. Wala'alla min akmalit turuq lihubbillah, dan mungkin saja dari cara-cara yang paling sempurna untuk sampai kepada cinta kepada Allah, al-ikhlasu lahu fil ibadah. Ikhlas di dalam ibadah. Salat tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya salah satu penentu kekhusyuan salat. Jadi kalau kita membaca kalimat itu penuh dengan pemahaman, sesungguhnya salat saya ini ya Allah, kemudian pengorbanan saya ya Allah, hidup saya ya Allah, dan mati saya ini adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu, dan begitulah kami diperintahkan, dan kami bukan termasuk dari orang-orang yang menyekutukan apapun denganmu. Wa kathrati dzikrihi, dan juga banyak mengingat Allah,
wa mudawamati ala qiraatil Quran, dawam baca Al-Quran. Saya berharap, sangat berharap teman-teman Al-Maghfirah ini, tolong Pak, tolong diri kita Pak, karena demi Allah Pak, yang pasti jamin nolong dua, Quran sama sholawat, udah titik. Jadi habis sholat minimal baca, nih kalau udah veteran, udah lama, udah jago ya, tiap habis sholat baca 4 halaman, berarti nanti Isya 1 juz. Kalau emang nggak sanggup 4 halaman, 2 halaman. Berarti 2 hari 1 juz. Nggak sanggup, ya udah 2 halaman. Kalau nggak sanggup 2 halaman, 1 halaman. Kalau nggak sanggup juga, habis sholat baca aja 1 ayat. Nggak sanggup juga, sholatin. Nah, ya, nggak sanggup juga, sholatin. Ngapain lu hidup kagak baca Quran? KTP Islam kagak baca Quran, buat apa? Ya, ini penyemangat bukan songong. Ya, tipis ya. Iya. Ya, ini penyemangat bukan songong, nyemangatin, hati-hati. Jangan sampai, kalau di BPJS bagaimana? Ya Allah, ini musola masjid udah enak. Karpet hijau. Terus apa lagi tuh? AC dingin. Tinggal baca Quran, nggak ada susahnya. Air melimpah. Emang disuruh bayar air pada wudhu, ditarikin sama Ustadz Uman nih. Lu wudhu, tarikin sekali wudhu 10.000. Enggak kan? Ya udah, datang wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Itu aja andalan kita, ya. Kita pengen jadi apa? Jadi yang punya tanah 1.000 hektar, 2.000 hektar, 300.000 hektar. Kita jadi pengen punya tanah segitu luasnya. Jadi pengen punya harta sebanyak-banyaknya. Mungkin itu bukan takdir kita, tapi nanti tanah kita di akhirat jangan sampai kita juga kagak punya. Udah di dunia petak-petak kagak pernah baca Quran. Nah, kira-kira di akhirat nasibnya bagaimana? Nah, jangan sampai kalau kita kalah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kamu ngelihat ada orang berlomba-lomba dalam dunia, maka ajak dia lomba dalam urusan akhirat. Mungkin kita kagak bisa menangin dia soal apa? Soal banyaknya sedekah, tapi kita harus bisa menangin dia soal baca Quran. Wah, kata Alhamdulillahirabbil alamin. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ta'ammula siratihi wa ma'rifata hubbihi li ummatihi huma min aqrabit turuki li tunami hubbahu sallallahu alaihi wasallam fin nufusi hatta yajida halawatahu fil qulubi. Jadi tentang Nabi, kalau kita mentadabburi, mikirin jalan hidup beliau, itu ibadah, Pak. Mikirin Nabi itu ibadah, ya. Kemudian mengetahui cintanya Nabi kepada umatnya, itu juga ibadah. Adalah cara yang paling cepat, paling dekat untuk menumbuhkan, memupuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jiwa, sampai akhirnya kita mendapati rasa manisnya itu di dalam hati. Nggak ada Pak ulama yang udah gede-gede, yang udah pada jadi wali, melainkan di dalam hatinya itu dipenuhi mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita buktikan aja, ya. Nanti kita buktikan. Karena kalau cuma klaim-klaim begitu, kagak ada buktinya, biasa kurang resep, ya, kurang meresap ke dalam hati. Walidzalika fala ajaba ayas al mu'minuna ila hubbi rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak usah heran orang-orang beriman itu pada berjuang mereka supaya bisa mencintai dan dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, li'annahu sayashfa'u limuhibbihi wa tabi'ihi yaumal qiyamah, karena Rasulullah pasti menolong orang-orang yang mencintai beliau dan juga orang-orang yang ikuti beliau di hari kiamat. Fa'an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, qala yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah, orang-orang beriman itu berkumpul di hari kiamat, ingda syiddati dhank, pada saat kehidupan itu sangat sempit, ya. Di akhirat itu nanti keadaannya nggak enak, ya. Fayaqulun lau istashfa'na ila rabbina, ini kayaknya kita bagusnya minta syafaat kepada Tuhan kita. Fayatuna Adam, maka kita semua nanti datang ke Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun, dan ini antum sudah tahu ceritanya, tapi kalau hadis itu dibacakan, ingat, anggaplah antum baru mendengar itu pertama kali. Kata Imam Syafi'i, kenapa kok saya itu merasa suka menuntut ilmu? Karena kalau saya itu mendengar satu faidah, maka seluruh tubuh saya itu berharap jadi kuping, sehingga akhirnya dia bisa menikmati semua yang saya dengarkan itu.
Dan kita tidak dikatakan orang yang cinta kepada ilmu sampai kita merasakan kenikmatan pada saat 1000 kali kita mendengar hadis. Kali ke 1000 kita mendengar hadis itu jangan sampai beda dengan pertama kali. Jadi harus ta'zim. Karena pusatnya itu bukan ustadz yang menyampaikan hadis, bukan dia. Tapi siapa yang dibawa si ustadz ini? Ya, kalau orang sudah bawa Nabi Muhammad SAW, itu hati kita harus condong kepada beliau. Fayatuna Adam fayaqul anta abun nas. Kamu ini adalah bapak manusia Adam. Khalaqakallah biyadih. Allah menciptakan kamu itu langsung, kagak pakai ayah, kagak pakai ibu. Wa asjadalaka malaikatahu, dan memerintahkan malaikat sujud kepada kamu. Jadi boleh Pak, orang sujud itu dibagi dua. Ada sujud lil ibadah, ada sujud li ta'zim. Sujud karena ibadah itu mutlak hanya kepada Allah. Kalau sujud untuk memuliakan, itu tidak mutlak hanya kepada Allah. Masa iya, Bib? Contohnya apa? Nabi Adam alaihissalam, malaikat diperintahkan sujud. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kepada Nabi Adam. Kira-kira berubah jadi musyrik enggak? Enggak. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bisa bawa keluarganya, fakharru lahu sujada. Maka keluarganya, ayahnya, ibunya, bahkan Nabi Yakub alaihissalam bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sujud. Jadi jangan sembarangan. Kalau kita yang lihat ada anak cium kaki emaknya, anak cium kaki bapaknya, lantas kita bilang, syirik lo, syirik lo. Ya Allah, hati-hati. Man qala li akhihi ya kafir. Kalau ada orang bilang ke saudaranya, wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'a ilaih. Kalau emang benar dia kafir, dia kafir. Kalau enggak, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang memvonis. Hati-hati nih. Kalau ada orang bilang kayak begitu, tegur aja. Jangan terlalu gampang mengatakan fulan kafir, fulan syirik, dan lain sebagainya. Wa'allamaka asma'a kulli syai'. Dan Allah telah mengajarkanmu nama semuanya. Fashfa' lana inda rabbika hatta yurihana min makanina hadha. Tolong, mintakan kepada Tuhanmu supaya kami itu bisa lega dari kesempitan ini, dari tempat ini. Kami bisa istirahat dari sini. Hadza fayaqul lastu hunakum ay lastu maksudakum. Bukan saya yang kamu cari. Wa yadhkur dzambahu fayastahi. Maka langsung Nabi Adam cerita ketika makan buah khuldi, malu. Ya, utu nuhan fa innahu awwala rasulillahi ba'athahu Allahu ila ahlil ardi. Karena sesungguhnya fa innahu awwalu rasulillah, karena sesungguhnya Nuh itu adalah utusan Allah yang pertama kali diutus kepada makhluk yang ada di bumi. Fayatunahu ainu, maka mereka datang ke Nabi Nuh, fayaqul lastu hunakum. Bukan saya yang kalian cari. Wa yadhkuru su'alahu rabbahu ma laisa lahu bihi ilm. Maka Nabi Nuh cerita kepada kita nanti, saya dulu pernah minta Allah menyelamatkan putra saya Kan'an. Padahal ini putra saya bukan termasuk daripada golongan yang selamat. Malu, fayastahi fayaqul u'tu khalilar rahman. Datanglah kamu kepada kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqul lastu hunakum. Bukan saya yang kalian cari. U'tu Musa. Datangin Musa. Abdan kallamahullah wa a'tahu Taurah. Seorang hamba yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Taurat. Fayatunahu. Maka kita akan datang ke Nabi Musa alaihissalam, fayaqul lastu hunakum wa yadhkuru qatlan nafsi bighairi nafsin fayastahi min rabbih fayaqul utu Isa Abdullah wa rasulahu wa kalimatallahi wa ruhahu. Datanglah kamu kepada Nabi Isa, hamba Allah, rasulnya, kalimatnya Allah dan juga ruhnya Allah, kata Nabi Musa. Saya pernah bunuh orang meskipun gak sengaja. Jadi itulah bedanya orang alim dengan orang yang gak alim. Kalau bikin dosa, gravitasi hukumannya bakal beda. Kalau bikin pahala, gravitasi pahalanya juga beda. Itu orang punya ilmu, ya. Jadi dalam Bidayatul Hidayah itu disebutkan riwayat asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hullahu ta'ala bi ilmi. Yang paling kencang diazab itu orang alim yang kagak dikasih manfaat oleh ilmunya. Jadi ilmunya ngelaknat dia. Ibarat orang dikasih harta tapi hartanya dipakai buat maksiat. Itu namanya duitnya ngelaknat dia. Ada kemiskinan yang menyelamatkan tuh ada, ya. Wahakadha. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, lastu hunakum u'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya
datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa kemudian abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar fayatuni. Kata Nabi, maka mereka mendatangi saya. Fantaliku hatta astadzina ala rabbi fayu'dzan. Akhirnya saya menemui Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya saya diizinkan. Fa idza raaitu rabbi waqa'tu sajida. Maka ketika saya melihat Allah, ini ada bab khusus dalam masalah akidah yang nanti kita bahas ya. Kalau orang Salafi mengatakan Allah bisa dilihat, Allahnya di atas. Kalau orang Syiah mengatakan mustahil melihat Allah karena untuk dilihat sesuatu itu harus bertempat dan Allah tidak bertempat. Kita ahlu sunnah wal jamaah, Allah bisa dilihat meskipun tidak ada tempat. Buktinya kalau kita lagi bobo, merem, terus kita mimpi ngelihat Ka'bah atau ngelihat Bang Anwar. Kira-kira Bang Anwar ada di mana? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Gak ada arahnya, tapi bisa kelihatan. In kana hadza 'alal makhluq fa kaifa 'alal khaliq. Kalau begini pandangan kita kepada makhluk, ternyata makhluk ada yang bisa dilihat tanpa bertempat, maka Allah lebih pantas dilihat tanpa bertempat. Maka jangan kita memeluk keyakinan salah satu dari dua yang tadi itu, ekstrim kanan sama ekstrim kiri ya. Kemudian Nabi mengatakan fa idza raaitu rabbi waqa'tu sujada, saya sujud, fayada'ni masyaallah, maka saya dibiarin sujud sama Allah, thumma yuqal, kemudian akhirnya difirmankan irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad, sal tu'ta, mintalah kamu akan dikasih, wa qul tusma', maka sampaikanlah keinginanmu, kamu akan didengar, iswa' tu syafa', berikanlah syafaat karena kamu diberi hak untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si. Ini Nabi nih. Setelah sujud begitu lama, diangkat kepalanya, fa'ahmaduhu bitahmidin yu'allimunihi. Maka saya mengucapkan pujian yang diajarkan oleh Allah kepada saya. Thumma ashfa', kemudian saya tolong orang. Fayuhaddu li haddan, tapi saya dibatasin, ay jam'an min ummatihi. Jadi dibatasin dulu tuh, kloter pertama. Ada 3 kloter. Fa'adkhalahumul jannah, maka kloter pertama dimasukin sama Allah ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami termasuk dari golongan itu. Amin. Tsumma a'udu ilaihi, kemudian saya balik lagi. Kenapa? Karena masih ada nyisa ya. Fa idza ra'aitu rabbi, ketika saya melihat Tuhan saya, diulang lagi prosedur yang tadi, sujud, doa, fayuhaddu li haddan, akhirnya dikasih kloter lagi, fa'adkhalahumul jannah. Ya Allah tolong ini umat saya nih. Ya, sekarang kloter kedua, masuklah ke dalam surga. Tsumma a'udu tsalitsah. Kemudian kali ketiga saya balik lagi, tsumma a'udu rabi'ah. Nah, kali keempat, fa'aqul ma baqiya finnar illa ma habasahul Qur'an wa wajaba alaihil khulud. Yang tersisa di kloter keempat udah kagak bisa diselamatin adalah mereka yang ditahan oleh Al-Qur'an, nanti maksudnya dijelaskan, dan mereka wajib untuk kekal abadi di neraka. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, illa man habasahul Quran, yakni qala Allah Ta'ala khalidina fiha. Yani yang ditahan sama Al-Quran siapa? Khalidina fiha, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih punya iman, pasti kita dikeluarin. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, nih, orang-orang nanti masuk ke dalam surga, terus dia cari kawannya. Kawannya nggak ada. Ditanya sama Allah, ya Allah, mereka sholat sama saya, mereka puasa sama saya. Perluasan maknanya ya, mereka taklim sama saya, mereka ngaji sama saya, tapi kenapa saya masuk surga, mereka tidak masuk surga? Coba lihat di neraka, ternyata kawan-kawannya ada di neraka, minta tolong akhirnya ya. Orang-orang soleh itu yang kenal sama kita, naudzubillah kita di neraka ya, seandainya saja naudzubillah ya ada orang masuk neraka, kawan-kawan solehnya masuk surga, itu kawan-kawan solehnya pasti nyariin. Makanya kata Imam Az-Zarnuji, At-Tamaluk Madmum, cari muka itu jelek banget kecuali kepada 2 orang. Yang pertama kepada orang alim dan soleh, yang kedua kepada kawan yang soleh. Cari muka. Ya. Zaman sekarang cari mukanya ya begitu dah, tahu sendiri dah. Ya. Orang mah cari muka sama orang soleh, cari muka sama guru, cari muka sama syekh, ya, sama ustadz, sama kiai, ya, sama teman-teman yang soleh, gitu caranya. Supaya apa? Dikenal, ya. Wahakadha, akhirnya diselamatin sama mereka. Mereka dicuci di ma'ul hayah, nahrul hayah. Jadi ada sungai kehidupan. Badan yang gosong itu dimasukin ke dalam sungai, dicuci, akhirnya tumbuh sebagaimana tumbuhnya pohon-pohon di samping sungai. Akhirnya mereka baru bisa masuk ke dalam surga. Ini selama masih punya la ilaha illallah, ya. Wa hakadha. Wa min
idhami mahabbati li ummati faqad akhara nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'watahu al-mustajabah litakuna fiha syafa'atahu li ummati. Kenapa kok Nabi itu cinta banget sama kita? Tandanya apa? Salah satunya, setiap Nabi itu punya doa yang digunakan pasti mustajab. Semuanya sudah dipakai. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kulli nabiyyin da'watan qad da'a biha. Kata beliau, setiap Nabi sudah mempergunakan doa yang mustajab tersebut. Fastujiba, mereka dikabulkan. Faja'altu da'wati syafa'ati li ummati yaumal qiyamah. Maka doaku ini akan aku jadikan sebagai penolong untuk umatku di hari kiamat. Wa ahakun nas bi syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam hul muwahhidun. Siapa yang paling pantas untuk ditolong sama Nabi? Orang yang bertauhid. Kama qala li Abi Hurairah, sebagaimana beliau berkata kepada Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling bahagia bi syafaati dengan pertolongan saya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, min qalbihi au nafsihi, dari dalam hatinya dan juga jiwanya. Kita baca la ilaha illallah 10 kali ya sama-sama, supaya kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bahagia kelak dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Semoga dengan bacaan kita tadi kita termasuk golongan yang demikian. Amin. Allahumma amin. Satu paragraf lagi dah. Ini aminnya kenceng banget ini. Jangan, kita tidak boleh berpolitik di di dalam masjid, dan tidak boleh berpolitik di dalam BUMN. Tidak boleh. Ini BUMN kan? Jangan berpolitik. Ya, awas. Jangan, salah ini. Ya, ini salah ini, ya. Ya udah, gimana dong caranya, ya? Kalau begini jangan berpolitik, susah juga nih. Gini jangan berpolitik, gini ada. Ya, jangan berpolitik. Nggak boleh, ya. Ya udah, shollu ala Nabi Muhammad. Wa man ahabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam kana mau fil akhirah wal jannah. Siapa yang cinta sama Nabi, pasti sama Nabi di akhirat dan di surga. Fa ana Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al maru ma man ahab. Kata Nabi, orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Wa fi riwayati Abi Musa annahu qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada orang cinta tapi kagak ketemu sama yang dicintai. Qala al-mar'u ma man ahab. Orang tuh pasti akan dikumpulin dengan siapa yang dicintai. Kama anna hubballah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wiqayatun wa hirzun lil mar'i yaumil qiyamah. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad akan menjaga kita di hari kiamat. Indama yatakhalla anhul ashab wal ahbab fala yabqa illa hubballah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang tinggal lagi nanti sahabat ninggalin orang-orang yang aku cinta sama kita, ninggalin fala yabqa illa hubballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang tinggal kecuali cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Qala ma'adattalaha. Apa yang ente siapin nanya-nanya hari kiamat? Faka'an rajul istakan, maka orang yang tanya itu diam. Tsumma qala, akhirnya dia ngomong, ma'adattulaha min katsir salat wala saum wala shadaqah. Ya Rasul, saya tidak punya banyak salat, tidak punya banyak puasa, tidak punya banyak sedekah, walakinni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cinta Allah dan saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Qala anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai. Wa qala Anas, fama farihna bi syai'in farihna bi qoulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Anas, enggak ada ucapan yang keluar dari Nabi, enggak pernah ada ucapan yang lebih kami senangi, lebih kami sukai dari ucapan kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Qala Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar.
Saya cinta Nabi, saya cinta Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum. Dan saya berharap saya akan bersama Nabi Muhammad SAW dengan cinta saya kepada mereka. Bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar dengan cinta saya kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihi, meskipun saya nggak sampai derajat amal mereka. Jadi Abu Bakar dan Umar ini adalah dua sahabat yang lain posisinya. Kalau keluarga udah jelas, jangan tanya soal keluarga. Siti Fatimah, jangan tanya. Sayyidina Ali, jangan tanya. Saya ngomongin orang di luar rumah. Fatimah orang dalam, pasti ya, nggak mungkin nggak dicintai. Siti Zainab orang dalam, istri-istri Nabi orang dalam. Saya bilang orang yang agak luar dikit, masih keluarga tapi agak luar. Siapa? Abu Bakar, Umar. Itu Nabi kalau keluar dari rumahnya, sahabat semua nunduk kecuali dua orang ini. Dua orang ini mandang Nabi dan Nabi mandang mereka. Dua orang ini senyum ke Nabi dan Nabi senyum sama mereka. Ini nggak kejadian sama siapapun. Nggak kejadian. Gak ada yang berani, Pak. Kalau Nabi sudah lewat, nunduk semua, takut semuanya. Kecuali Nabi sudah lewat, baru curi-curi pandang. Tapi kalau ngadep-ngadepan mata sama Nabi, cuma dua orang ini berani. Kenapa? Cinta. Ya, nanti akan dibahas bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu dari bagian cara ya kita mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita membaca hadis-hadis yang mungkin pernah kita dengar, kemudian pernah kita pelajari, tapi kita pelajari lagi, bertambah iman kita, bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan bagian dari perjalanan kita di dalam menuntut ilmu, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan kalau kita berkumpul bersama kembali bersama Nabi Muhammad SAW ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.